Halo teman-teman, selamat datang di channel Audio Literasi. Kali ini, kita akan bahas tidak ada kehendak bebas. Yuk, dengarkan sampai habis. Tidak ada kehendak bebas. Pemikiran radikal Dr. Robert Sapolsky. Apa jadinya jika Anda diberitahu bahwa keputusan Anda hari ini, mulai dari memilih sarapan hingga menentukan karir, bukan sepenuhnya milik Anda? Dr. Robert Sapolsky, seorang ahli biologi dan neurologi dari Universitas Stanford, mengajukan gagasan radikal bahwa kehendak bebas hanyalah ilusi. Dalam pandangannya, setiap keputusan yang kita buat adalah hasil dari proses biologis dan pengaruh lingkungan yang sepenuhnya berada di luar kendali kita. Mengapa kehendak bebas hanyalah ilusi? Menurut Dr. Sapolsky, banyak orang percaya bahwa mereka memiliki kendali penuh atas hidup mereka karena mereka sadar ketika membuat pilihan. Namun, keyakinan ini mengabaikan faktor mendasar yang membentuk siapa kita. Biologi dan otak. Semua keputusan kita berasal dari otak, tetapi bagaimana otak memutuskan sesuatu dipengaruhi oleh banyak faktor yang kita tidak kendalikan. Frontal cortex, bagian otak ini bertanggung jawab atas pengendalian diri dan pengambilan keputusan rasional. Namun, frontal cortex terus berkembang hingga usia 25 tahun dan dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, trauma, atau pendidikan. Hormon dan neurotransmitter, tingkat hormon seperti testosteron atau kortisol dapat memengaruhi respons kita terhadap situasi tertentu. Sebagai contoh, kadar kortisol yang tinggi saat stres dapat membuat kita lebih reaktif. Distribusi penyebab distributed causality. Sapolsky memperkenalkan konsep distributed causality, yang menyatakan bahwa setiap keputusan adalah hasil dari interaksi faktor-faktor kecil yang saling terkait. Dari pengalaman masa lalu, genetik, hingga budaya, semua elemen ini membentuk pola pikir dan tindakan kita. Pengaruh lingkungan. Lingkungan juga memainkan peran penting. Keputusan yang tampaknya sederhana, seperti memilih menu makan siang, dipengaruhi oleh apa yang tersedia di sekitar Anda, preferensi sosial, atau bahkan paparan iklan di media sosial. Contoh sehari-hari. Keputusan memilih makanan. Anda merasa bebas memilih untuk memesan salad alih-alih burger. Namun, pilihan itu dipengaruhi oleh biologi, rasa lapar Anda dipengaruhi oleh kadar gula darah. Pengalaman, Anda mungkin pernah diberitahu bahwa salad lebih sehat. Lingkungan, restoran hanya menyediakan pilihan tersebut. Membeli barang. Ketika Anda membeli deterjen, keputusan itu mungkin terasa spontan. Namun, merek yang Anda pilih dipengaruhi oleh iklan yang Anda lihat, lokasi barang di rak supermarket, anggaran Anda, yang dibentuk oleh kondisi ekonomi. Implikasi pandangan ini, jika kehendak bebas adalah ilusi, maka bagaimana kita memahami tanggung jawab, hukum, dan etika? Dr. Sapolsky menyarankan beberapa perubahan besar dalam cara kita memandang dunia. Sistem hukum yang berbasis rehabilitasi. Pendekatan menghukum seseorang karena tindakan buruk mereka menjadi kurang relevan. Sebaliknya, kita perlu fokus pada rehabilitasi dan pencegahan dengan memahami akar penyebab perilaku kriminal. Empati lebih besar. Jika tindakan seseorang adalah hasil dari faktor di luar kendali mereka, maka kita seharusnya lebih empati, baik terhadap kesalahan orang lain maupun keberhasilan mereka. Misalnya, pencapaian seseorang bukan hanya hasil kerja keras mereka, tetapi juga dukungan lingkungan dan keberuntungan. Pendidikan yang lebih baik. Dengan memahami bahwa perilaku dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman, kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang lebih mendukung perkembangan mental dan emosional anak-anak. Kehidupan tanpa kehendak bebas. Meski gagasan ini terdengar menantang, Sapolsky percaya bahwa memahami determinisme biologis dan lingkungan tidak berarti kita menjadi pasrah. Sebaliknya, hal ini membuka peluang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan reflektif. Dengan memahami akar penyebab perilaku, kita bisa membuat keputusan kolektif yang lebih baik untuk mencegah masalah di masa depan. Dr. Robert Sapolsky mengajak kita untuk berpikir ulang tentang kebebasan dan tanggung jawab. Meskipun tidak ada kehendak bebas, kita tetap bisa menggunakan wawasan ini untuk membentuk dunia yang lebih empati dan penuh pemahaman. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda siap menerima bahwa hidup Anda adalah hasil determinisme yang kompleks? Lebih detail lagi, tidak ada kehendak bebas. Konsep kehendak bebas, Dr.
Sapolsky menjelaskan bahwa perilaku manusia sepenuhnya ditentukan oleh faktor biologis dan lingkungan di luar kendali individu. Ia menekankan bahwa kehendak bebas hanya ilusi karena setiap keputusan dipengaruhi oleh pengalaman hidup, genetik, dan keadaan biologis. Distributed causality, tindakan manusia merupakan hasil dari berbagai faktor penyebab yang terdistribusi, mulai dari level molekuler misalnya, neuron yang aktif hingga sejarah evolusi, budaya, dan lingkungan masa lalu. Semua ini membentuk kabel penyebab yang kompleks. Frontal cortex, bagian otak ini berperan penting dalam pengendalian diri dan pengambilan keputusan. Frontal cortex manusia terus berkembang hingga usia 25 tahun, memungkinkan individu belajar dari lingkungan yang lebih beragam dibanding spesies lain. Contoh kasus, Phineas Gage, kasus kerusakan otak akibat kecelakaan menunjukkan bagaimana frontal cortex memengaruhi kontrol emosi dan perilaku. Hakim dan Parole, keputusan hakim terbukti dipengaruhi oleh tingkat gula darah mereka, menunjukkan betapa keputusan yang tampaknya rasional sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi biologis. Dampak sosial dan budaya, budaya kolektivis dan individualis memengaruhi cara anak-anak dibesarkan dan perilaku sosial mereka. Sebagai contoh, pola pengasuhan di Asia Tenggara cenderung lebih kolektivis dibanding Amerika Serikat yang lebih individualis. Implikasi kehidupan, sistem hukum, pendekatan, kuarantin, dalam kejahatan lebih etis daripada menghukum. Ini melibatkan pengamanan masyarakat tanpa menyalahkan pelaku, sambil mencari solusi untuk mencegah penyebab kejahatan di masa depan. Pendidikan, membentuk individu yang reflektif dan sadar akan pengaruh distributed causality dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil. Emergent properties, kompleksitas otak dan perilaku manusia adalah hasil dari emergent properties, tetapi ini tidak membenarkan keberadaan kehendak bebas. Fenomena ini mirip dengan sifat basah air yang muncul dari interaksi molekul-molekulnya. Konsep kehendak bebas, free will, hanyalah ilusi. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa semua keputusan manusia adalah hasil dari interaksi faktor biologis dan lingkungan yang berada di luar kendali individu. Berikut adalah penjelasan lebih rinci. Peran biologi, neurobiologi, aktivitas di otak, termasuk pengambilan keputusan, sangat bergantung pada kondisi biologis. Contohnya adalah fungsi frontal cortex, yang memengaruhi kontrol diri dan pengambilan keputusan rasional. Frontal cortex seseorang dipengaruhi oleh genetik, tetapi juga oleh pengalaman hidup yang membentuk cara kerjanya. Hormon dan neurotransmitter, kondisi hormonal, seperti kadar testosteron atau kortisol, dapat mengubah cara seseorang merespons situasi. Misalnya, kadar testosteron tinggi dapat membuat seseorang lebih agresif atau lebih cenderung mengambil risiko. Pengaruh masa lalu, trauma atau pengalaman tertentu, baik dari masa kecil, masa remaja, atau bahkan faktor prenatal seperti paparan alkohol saat dalam kandungan, dapat membentuk struktur dan fungsi otak seseorang, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan dan tindakan. Peran lingkungan, stimulus eksternal, keputusan yang diambil seseorang sering kali dipicu oleh kondisi lingkungan saat itu. Misalnya, tingkat stres, rasa lapar, atau rasa lelah dapat memengaruhi pengambilan keputusan secara signifikan. Pengaruh budaya dan sosial, nilai-nilai budaya dan cara seseorang dibesarkan membentuk pola pikir dan moralitas. Misalnya, dalam budaya kolektivis, keputusan cenderung dipandu oleh kepentingan kelompok, sedangkan dalam budaya individualis, keputusan lebih fokus pada kebutuhan pribadi. Sejarah dan tradisi, cara orang tua mendidik anak mereka dipengaruhi oleh tradisi yang telah diwariskan selama beberapa generasi, yang pada gilirannya membentuk perilaku anak. Ilusi kehendak bebas, kesadaran dan pilihan, banyak orang merasa bahwa mereka memiliki kehendak bebas karena mereka sadar saat membuat pilihan. Mereka juga merasa ada alternatif lain yang bisa dipilih. Namun, menurut Sapolsky, perasaan ini tidak memperhitungkan semua faktor yang membentuk siapa diri kita pada saat pengambilan keputusan. Determinisme biologis dan lingkungan, Sapolsky menekankan bahwa tindakan kita adalah hasil akhir dari serangkaian proses biologis dan pengalaman yang sepenuhnya berada di luar kendali kita. Dari tingkat molekuler hingga faktor makro seperti budaya, semuanya berkontribusi untuk menciptakan kita. Implikasi praktis, blame and praise, jika semua keputusan sepenuhnya ditentukan oleh faktor luar,
maka konsep menyalahkan atau memuji seseorang menjadi tidak relevan. Sebaliknya, pendekatan berbasis empati dan pemahaman lebih sesuai. Keputusan yang kompleks, bahkan keputusan yang tampaknya bebas, seperti memilih apa yang akan dimakan atau pekerjaan yang akan diambil, sebenarnya adalah hasil dari pengaruh pengalaman, genetik, kondisi otak, dan lingkungan saat itu. Sapolsky menyimpulkan bahwa manusia adalah hasil dari determinisme biologis dan lingkungan. Namun, ia juga menekankan bahwa pemahaman ini tidak berarti manusia pasif, melainkan membuka peluang untuk refleksi mendalam dan perubahan dalam masyarakat berdasarkan wawasan ilmiah. Mengapa kehendak bebas dianggap ilusi? Menurut Dr. Sapolsky, keyakinan kita akan kehendak bebas muncul karena kita merasakan seolah-olah memiliki kontrol penuh atas pilihan yang kita buat. Namun, ini tidak memperhitungkan faktor-faktor berikut. Proses tidak sadar. Sebagian besar keputusan manusia dibuat oleh proses otak yang tidak disadari. Contohnya, neuroplasticity, struktur otak kita berubah berdasarkan pengalaman hidup, bahkan tanpa kita sadari. Keputusan yang diambil pada suatu waktu dipengaruhi oleh pola-pola ini. Kecepatan proses otak, sebuah keputusan dapat dibuat oleh otak dalam hitungan milidetik sebelum kita secara sadar menyadarinya. Genetik dan epigenetik. Genetik, gen kita memberikan kerangka biologis yang mendasari bagaimana kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Misalnya, beberapa individu mungkin memiliki kecenderungan genetik untuk lebih impulsif atau lebih reflektif. Epigenetik, pengalaman hidup dapat mengubah ekspresi gen kita tanpa mengubah struktur genetik itu sendiri. Sebagai contoh, stres kronis di masa kecil dapat mengubah cara tubuh seseorang merespons stres di masa dewasa. Distribusi penyebab distributed causality. Sapolsky menggunakan konsep distributed causality untuk menjelaskan bahwa perilaku manusia adalah hasil dari banyak faktor kecil yang saling terkait, mulai dari pengaruh genetik, lingkungan fisik, hingga konteks sosial dan budaya. Setiap keputusan adalah titik akhir dari miliaran benang, sebab akibat kecil yang saling terhubung, bukan hasil dari satu pilihan bebas. Sejarah evolusi. Manusia berevolusi untuk memiliki kemampuan berpikir reflektif, tetapi ini tidak berarti bahwa refleksi tersebut sepenuhnya bebas. Sebaliknya, refleksi adalah produk dari bagaimana otak kita diprogram untuk merespons tantangan evolusioner, seperti bertahan hidup dan reproduksi. Respons terhadap kritik. Banyak orang khawatir bahwa gagasan, tidak ada kehendak bebas, akan mengarah pada nihilisme atau perilaku sosial yang kacau. Namun, Sapolsky memberikan respons berikut. Tidak ada kehendak bebas tidak berarti tidak ada perubahan. Kehidupan manusia tetap dapat berubah meski tidak ada kehendak bebas, karena perubahan terjadi melalui pengalaman dan lingkungan yang mengubah perilaku dan pola pikir kita. Contohnya, seseorang yang menonton film inspiratif dapat mengubah hidupnya. Perubahan ini terjadi bukan karena keputusan sadar, tetapi karena pengalaman tersebut memengaruhi otaknya. Menciptakan sistem yang adil. Jika kehendak bebas tidak ada, maka konsep blame, menyalahkan, dan punishment, hukuman, harus diganti dengan pendekatan berbasis pemahaman. Dalam sistem hukum, misalnya, fokusnya harus pada rehabilitasi dan pencegahan, bukan hukuman berbasis moralitas. Pujian dan penghargaan, sama seperti menyalahkan, memberi pujian juga menjadi tidak relevan. Prestasi seseorang bukanlah hasil usaha murni individu, tetapi akumulasi dari banyak faktor yang berada di luar kendalinya, seperti dukungan lingkungan, pendidikan, dan kesempatan. Implikasi besar pada masyarakat. Pandangan bahwa kehendak bebas adalah ilusi memiliki implikasi besar dalam berbagai bidang, seperti pendidikan. Pendidikan harus dirancang untuk menciptakan lingkungan yang membentuk perilaku positif secara bertahap. Ini melibatkan memaksimalkan peluang belajar di usia muda, ketika otak paling plastis. Sistem hukum. Pendekatan berbasis rehabilitasi menjadi prioritas. Misalnya, penjahat tidak dihukum sebagai orang jahat, tetapi ditangani sebagai individu yang perlu bantuan untuk mengatasi akar masalahnya. Etika dan moral. Pemahaman bahwa tindakan seseorang tidak sepenuhnya di bawah kendalinya harus mendorong empati. Ketika seseorang berbuat salah, kita seharusnya lebih fokus pada memahami penyebab di balik tindakannya. Kebijakan sosial. Ketidakadilan sosial dapat dilihat sebagai masalah sistemik, bukan individu. Misalnya,
Kemiskinan atau kurangnya akses pendidikan menjadi faktor utama yang membentuk pilihan hidup seseorang. Contoh sehari-hari yang menunjukkan bagaimana konsep kehendak bebas, free will, hanyalah ilusi menurut penjelasan Dr. Sapolsky. Keputusan memilih menu makan. Persepsi kehendak bebas, Anda merasa memilih antara salad atau burger berdasarkan keinginan pribadi Anda. Faktor yang memengaruhi. Biologis, rasa lapar Anda mungkin dipengaruhi oleh kadar gula darah atau hormon seperti grelin, hormon lapar. Lingkungan, pilihan Anda terbatas pada apa yang tersedia di restoran atau lemari es. Pengalaman, jika Anda pernah mendengar bahwa salad lebih sehat, pengalaman itu memengaruhi keputusan Anda untuk memilihnya. Memutuskan untuk berolahraga. Persepsi kehendak bebas, Anda merasa bebas memilih untuk berolahraga setelah bekerja. Faktor yang memengaruhi. Biologis, tingkat energi Anda dipengaruhi oleh tidur, nutrisi, dan kadar hormon seperti kortisol. Lingkungan fisik seperti akses ke gym atau taman memengaruhi motivasi Anda. Budaya dan sosial, jika lingkungan sosial Anda menghargai kebugaran, Anda lebih cenderung merasa terdorong untuk berolahraga. Merespons konflik di tempat kerja. Persepsi kehendak bebas, Anda merasa memutuskan untuk menahan diri daripada membalas komentar negatif rekan kerja. Faktor yang memengaruhi. Pengalaman masa lalu, cara Anda diajarkan menghadapi konflik sejak kecil memengaruhi respons Anda. Kondisi biologis, jika Anda sedang stres atau lelah, kemampuan kontrol diri frontal cortex Anda mungkin lebih rendah. Budaya organisasi, apakah kantor Anda memiliki budaya yang mendukung diskusi terbuka atau justru menekan ekspresi emosi? Memilih pendidikan atau karir. Persepsi kehendak bebas, Anda merasa bebas memilih untuk menjadi dokter, insinyur, atau seniman. Faktor yang memengaruhi. Sosial dan ekonomi, keputusan Anda mungkin dipengaruhi oleh status sosial keluarga Anda atau biaya pendidikan yang terjangkau. Budaya, di beberapa budaya, profesi tertentu dianggap lebih terhormat sehingga Anda merasa terdorong untuk memilihnya. Biologis, preferensi Anda mungkin dipengaruhi oleh kecenderungan genetik untuk menikmati subjek tertentu seperti matematika atau seni. Mengemudi dengan aman. Persepsi kehendak bebas, Anda merasa memutuskan untuk berhenti di lampu merah karena itu adalah pilihan sadar Anda. Faktor yang memengaruhi. Hormon dan emosi, jika Anda marah, Anda mungkin cenderung mengabaikan aturan. Sebaliknya, jika Anda tenang, Anda lebih patuh. Lingkungan, jika ada kamera lalu lintas atau polisi, Anda lebih cenderung berhenti. Pengalaman, jika Anda pernah mengalami kecelakaan sebelumnya, pengalaman itu mungkin memengaruhi kepatuhan Anda terhadap aturan. Memilih pasangan hidup. Persepsi kehendak bebas, Anda merasa memilih pasangan berdasarkan cinta dan kompatibilitas. Faktor yang memengaruhi. Biologis, preferensi Anda mungkin dipengaruhi oleh feromon atau daya tarik fisik yang terkait dengan genetika. Sosial dan budaya, keluarga atau masyarakat Anda mungkin memiliki norma tertentu tentang siapa yang dianggap pasangan yang ideal. Lingkungan, Anda hanya bisa memilih pasangan dari lingkaran sosial atau geografis Anda. Mengambil keputusan finansial. Persepsi kehendak bebas, Anda merasa bebas memutuskan untuk menabung atau membelanjakan uang. Faktor yang memengaruhi. Ekonomi, penghasilan Anda dan tekanan ekonomi memengaruhi kemampuan Anda untuk menabung. Pengaruh lingkungan, iklan atau media sosial dapat memengaruhi keinginan Anda untuk membeli sesuatu. Psikologis, jika Anda diajarkan sejak kecil untuk hemat, kebiasaan ini mungkin memengaruhi keputusan Anda. Menilai orang lain. Persepsi kehendak bebas, Anda merasa bebas memutuskan apakah seseorang baik atau jahat. Faktor yang memengaruhi. Bias sosial, stereotip yang Anda pelajari memengaruhi cara Anda menilai orang berdasarkan penampilan atau perilaku mereka. Pengalaman pribadi, jika Anda pernah dikhianati, Anda mungkin lebih skeptis terhadap orang baru. Kondisi emosional, jika Anda sedang marah atau kecewa, Anda mungkin lebih cepat menilai negatif. Menghindari perdebatan. Persepsi kehendak bebas, Anda merasa memutuskan untuk tidak berdebat dengan seseorang di media sosial demi menjaga ketenangan. Faktor yang memengaruhi. Biologis, tingkat stres Anda saat itu, misalnya, hormon kortisol mungkin menurunkan toleransi Anda terhadap konflik. Pengalaman, jika sebelumnya berdebat di media sosial membuat Anda merasa tidak nyaman, pengalaman tersebut membentuk kecenderungan untuk menghindarinya.
Lingkungan digital, algoritma media sosial memengaruhi apa yang Anda lihat, memunculkan postingan yang dapat memicu atau menenangkan Anda. Menyelesaikan tugas rumah tangga, persepsi kehendak bebas, Anda merasa memilih untuk mencuci piring daripada menonton televisi. Faktor yang memengaruhi, rutinitas, kebiasaan yang telah terbentuk mungkin membuat Anda cenderung menyelesaikan tugas tanpa berpikir panjang. Lingkungan sosial, tekanan dari pasangan atau anggota keluarga untuk berbagi tanggung jawab rumah tangga memengaruhi pilihan Anda. Biologis, tingkat energi fisik Anda, yang dipengaruhi oleh tidur atau nutrisi, dapat membuat tugas terasa lebih mudah atau sulit. Memberi donasi, persepsi kehendak bebas, Anda merasa memutuskan untuk menyumbangkan uang setelah melihat kampanye amal. Faktor yang memengaruhi, emosi, foto atau cerita menyentuh dalam kampanye dapat memicu empati, yang kemudian mendorong keputusan Anda. Norma sosial, jika lingkungan Anda mendukung kegiatan amal, Anda mungkin merasa tekanan sosial untuk ikut serta. Pengalaman masa lalu, jika Anda pernah menerima bantuan serupa, pengalaman itu memengaruhi keputusan Anda untuk membalas budi. Mengatur waktu tidur, persepsi kehendak bebas, Anda merasa memutuskan untuk tidur lebih awal demi kesehatan. Faktor yang memengaruhi, biologis, siklus sirkadian tubuh Anda menentukan waktu tidur optimal, tetapi dapat terganggu oleh paparan cahaya atau konsumsi kafein. Lingkungan teknologi, kehadiran perangkat elektronik dan kebiasaan scrolling media sosial dapat memperlambat waktu tidur. Kebiasaan dan pendidikan, pola tidur Anda mungkin terbentuk dari rutinitas yang diajarkan oleh orang tua saat kecil. Mengasuh anak, persepsi kehendak bebas, Anda merasa memilih untuk menerapkan disiplin tertentu pada anak Anda. Faktor yang memengaruhi, budaya, nilai-nilai budaya Anda memengaruhi metode pengasuhan misalnya, kolektivis cenderung lebih suportif, individualis lebih otonom. Pengalaman pribadi, cara Anda diasuh oleh orang tua membentuk pola pengasuhan yang Anda gunakan. Tekanan sosial, media sosial dan komunitas pengasuhan dapat memengaruhi pandangan Anda tentang pengasuhan yang baik. Menghindari jalan macet, persepsi kehendak bebas, Anda merasa memutuskan untuk memilih rute alternatif untuk menghindari kemacetan. Faktor yang memengaruhi, teknologi, aplikasi navigasi seperti Google Maps memberikan rekomendasi rute berdasarkan data lalu lintas. Pengalaman, jika Anda sebelumnya terjebak macet di jalur tertentu, pengalaman tersebut memengaruhi preferensi Anda. Waktu dan situasi, keputusan Anda juga dipengaruhi oleh seberapa mendesak tujuan Anda atau waktu yang tersedia. Membeli barang di supermarket, persepsi kehendak bebas, Anda merasa bebas memilih merek deterjen atau camilan di supermarket. Faktor yang memengaruhi, iklan dan branding, paparan iklan di media memengaruhi preferensi Anda terhadap merek tertentu. Psikologis, susunan barang di rak supermarket dirancang untuk menarik perhatian dan mendorong pembelian impulsif. Ekonomi, budget Anda membatasi pilihan yang tersedia. Menghibur teman yang sedih, persepsi kehendak bebas, Anda merasa memilih untuk menelepon teman yang sedang bersedih. Faktor yang memengaruhi, empati, respon emosional Anda terhadap cerita teman tersebut memengaruhi tindakan Anda. Norma sosial, Anda mungkin merasa berkewajiban untuk mendukung teman karena itu norma dalam pertemanan Anda. Pengalaman masa lalu, jika Anda pernah mendapatkan dukungan serupa, pengalaman tersebut memotivasi Anda untuk memberikan hal yang sama. Membaca buku, persepsi kehendak bebas, Anda merasa memilih untuk membaca buku tertentu di waktu senggang. Faktor yang memengaruhi, rekomendasi sosial, teman atau ulasan online mungkin mendorong Anda untuk memilih buku tersebut. Minat pribadi, preferensi Anda terhadap genre tertentu dibentuk oleh pengalaman sebelumnya. Ketersediaan, Anda mungkin hanya membaca buku yang ada di rak atau yang mudah diakses. Mencari inspirasi, persepsi kehendak bebas, Anda merasa memilih untuk menonton video motivasi atau membaca artikel inspiratif. Faktor yang memengaruhi, kondisi emosi, Anda mungkin merasa terinspirasi setelah mengalami kegagalan atau momen introspeksi. Lingkungan digital, algoritma media sosial menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan Anda. Pengaruh sosial, lingkungan yang suportif mungkin mendorong Anda untuk mencari inspirasi dan motivasi. Contoh-contoh dalam konteks agama keyakinan yang menunjukkan bagaimana kehendak bebas dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Keyakinan agama dasar. Orang merasa bebas memilih agama, padahal dipengaruhi oleh agama orang tua, keluarga, lingkungan tempat tumbuh besar, pendidikan yang diterima, pengalaman spiritual personal, paparan terhadap berbagai ajaran, budaya masyarakat sekitar, momen-momen kritis dalam hidup, tingkat religiusitas, level keberagamaan seseorang dibentuk oleh pola asuh keagamaan masa kecil, pengalaman di institusi keagamaan, pergaulan dan komunitas, pendidikan formal informal, tantangan hidup yang dihadapi, level pemahaman agama, akses ke informasi keagamaan, praktik ibadah, kepatuhan beribadah dipengaruhi, kebiasaan yang ditanamkan keluarga, lingkungan sosial yang mendukung, akses ke tempat ibadah, tekanan komunitas, pemahaman akan kewajiban, kondisi fisik, kesehatan, tuntutan pekerjaan, aktivitas, interpretasi ajaran, cara memahami ajaran agama dipengaruhi, level pendidikan agama, guru, mentor spiritual, buku, literatur yang dibaca, media yang dikonsumsi, pengalaman hidup pribadi, kapasitas intelektual, kondisi psikologis, pilihan partai politik. Seseorang merasa bebas memilih partai, padahal dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, tradisi politik keluarga, lingkungan sosial dan pertemanan, media yang dikonsumsi, status ekonomi, tingkat pendidikan, lokasi geografis desa kota, pengalaman hidup terkait kebijakan tertentu, ideologi politik, pandangan politik seseorang dibentuk oleh nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil, sistem pendidikan yang dijalani, pengalaman ekonomi personal, paparan media sosial, lingkungan kerja, interaksi dengan kelompok berbeda, trauma politik masa lalu, partisipasi politik, keaktifan dalam politik dipengaruhi, akses ke informasi politik, waktu luang yang tersedia, tingkat kepercayaan pada sistem, pengalaman politik sebelumnya, tekanan sosial, kondisi ekonomi, level pendidikan politik, keputusan pemilu, pilihan saat pemilu dipengaruhi, kampanye politik yang diterima, kondisi ekonomi saat itu, isu-isu yang sedang hangat, pengaruh tokoh agama, masyarakat, tekanan kelompok, historis politik keluarga, media yang dikonsumsi, pandangan kebijakan, dukungan terhadap kebijakan dipengaruhi, dampak langsung ke kehidupan pribadi, pemahaman tentang isu, kepentingan ekonomi, nilai budaya, pengaruh pemuka pendapat, pengalaman terdampak kebijakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana pilihan sehari-hari yang tampaknya didasarkan pada kehendak bebas sebenarnya adalah hasil interaksi kompleks antara faktor biologis, pengalaman, budaya, lingkungan, dan teknologi. Dengan menyadari hal ini, kita bisa lebih reflektif dalam memahami diri sendiri dan orang lain, serta lebih bijak dalam membuat keputusan. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis komentarmu di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan atau ide tema video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di